Assalamualaikum. Untuk mengawali video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Namaku Dea Ratna Sari Ar-Rahmah dengan nomor NIM 21932319, Prodi D3 Rekam Medis di Setia Malang, kelas reguler 2. Oke, di video kali ini dia ingin membahas tentang anatomi fisiologi sistem pada tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Jadi, apa sih pengertian dari sistem pencernaan itu? Jadi, pengertian dari sistem pencernaan adalah suatu proses di mana ketika kita menerima makanan dari luar, kemudian makanan itu diserap atau diproses dalam tubuh kita. Dimulai dari mana? Yaitu dari mulut dan berakhir di anus. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem pencernaan itu, alangkah baiknya kita juga harus mengerti apa sih fungsi dari sistem pencernaan itu. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Nah, anggap saja makanan yang kita makan sebagai bahan bakar kita untuk beraktivitas. Namun, ada beberapa hal kondisi di mana ketika kita makan yang seharusnya makanan itu menjadi energi, malah menjadi dampak buruk bagi tubuh kita. Contohnya seperti ketika kita kurang dalam makan makanan yang bergizi, otomatis tubuh kita akan lemah, lemas, dan mengganggu aktivitas secara normal kita. Selanjutnya, apabila kita makan secara tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan gemuk dan itu juga akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsi sistem pencernaan yang kedua, yaitu memecah nutrisi menjadi nutrien. Nutrisi ini sama dengan zat gizi pada makanan. Fungsi yang ketiga adalah absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Absorpsi artinya penyerapan. Yang keempat adalah eliminasi sisa metabolisme yang tidak dapat dicerna. Artinya, eliminasi akhir dari makanan itu dikeluarkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan memiliki dua proses, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Proses yang pertama adalah proses secara mekanis, artinya pengubahan makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang halus atau kecil dengan bantuan gigi, lidah, dan otot lambung. Kemudian proses secara kimiawi, yaitu pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, itu tadi adalah penjelasan, pengertian, dan fungsi dari sistem pencernaan. Berikutnya, agar lebih seru, yuk pelajari anatomi sistem pencernaan. Ini adalah gambaran dari anatomi sistem pencernaan. Nah, mari kita mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan, yaitu rongga mulut, faring dan esofagus, lambung atau gester, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian dalam sistem pencernaan ada organ tambahan yang itu juga diperlukan untuk proses sistem pencernaan, yaitu gigi, lidah, kelenjar lidah, kantung empedu, pankreas, hati. Anatomi yang pertama akan kita bahas adalah rongga mulut atau bisa disebut dengan cavum oris. Rongga mulut merupakan gerbang utama makanan masuk dan sistem pencernaan dimulai. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa mulut merupakan pintu gerbang utama proses sistem pencernaan makanan itu dimulai. Bagian-bagiannya antara lain bibir. Bibir merupakan tempat untuk membantu proses berbicara, menghisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Warna merah pada bibir dikarenakan adanya pembuluh darah yang menutupi permukaan bibir.
Maka dari itu, pada umumnya bibir manusia ada yang berwarna merah atau merah muda. Setelah bibir, lalu gusi. Gusi berfungsi untuk melindungi mahkota gigi. Di area ini merupakan area yang sensitif terhadap nyeri dikarenakan tidak adanya enamel gigi. Selanjutnya adalah gigi. Mari kita lanjut ke anatomi gigi. Gigi merupakan organ yang membantu menghancurkan makanan. Gigi berjumlah 32, terbagi menjadi 16 buah pada setiap rahang dan 4 bentuk gigi, yaitu antara lain gigi geraham besar atau bisa disebut dengan molar, berfungsi untuk mengunyah dan menggiling, berjumlah 12, 6 atas dan 6 bawah. Jenis gigi berikutnya yaitu gigi geraham kecil atau bisa disebut dengan premolar, berfungsi untuk merobek, mengunyah, dan menggiling makanan, berjumlah 8 buah, 4 berada di rahang atas dan 4 berada di rahang bawah. Berikutnya adalah gigi taring atau bisa disebut dengan kanis, berfungsi untuk merobek makanan karena bentuknya yang lancip. Jumlahnya ada 4, yaitu 2 rahang atas dan 2 berada di rahang bawah. Selanjutnya ada gigi seri atau bisa disebut dengan insisif. Insisif ini berfungsi untuk memotong atau mengiris makanan, berjumlah 8 buah, 4 berada di rahang atas dan 4 berada di rahang bawah. Itu tadi adalah 32 buah gigi. Bagian selanjutnya adalah lidah. Lidah merupakan sekumpulan otot rangka yang terletak di bagian lantai mulut, berfungsi mengatur letak makanan, mengecap rasa makanan, membantu memindahkan makanan pada saat dikunyah, dan juga membantu menelan makanan. Di sekitar lidah terdapat kelenjar ludah. Mari kita lihat kelenjar ludah bagian mana saja. Kelenjar ludah merupakan tempat atau saluran untuk memproduksi air liur atau ludah, berguna untuk melumasi makanan agar mudah dicerna. Kelenjar ludah terbagi menjadi 3 bagian, antara lain kelenjar sublingual, berada di bawah lidah. Kemudian kelenjar submandibular, kelenjar parotis. Di sini, kelenjar parotis adalah tempat memproduksi air liur terbanyak. Bagian mulut selanjutnya adalah uvula. Uvula merupakan daging kecil atau bisa disebut dengan anak lidah yang menggantung di palatum atau di ujung tenggorokan. Fungsinya adalah untuk menghentikan makanan agar tidak naik ke hidung. Pada proses menelan, uvula dan palatum menghasilkan air liur agar saluran tetap licin. Berikutnya adalah palatum. Palatum merupakan langit-langit pada mulut. Di dalam palatum mengandung kelenjar mukosa yang membantu untuk melumasi makanan saat dikunyah. Palatum terbagi menjadi 2, yaitu hard palatum dan palatum moll. Hard palatum bisa disebut dengan palatum keras, dan palatum moll bisa disebut dengan palatum lunak. Bagian mulut berikutnya adalah tonsil atau bisa disebut dengan amandel, 2 benjolan bulat yang terletak pada kiri dan kanan ujung belakang rongga mulut. Di amandel ini terdapat kelenjar getah bening. Peran tonsil adalah mencegah benda asing masuk ke paru-paru atau tenggorokan, menyaring bakteri dan virus yang masuk kapan saja ketika kita bernafas, dan menghasilkan sel darah putih sebagai antibodi kita. Makanan setelah masuk ke dalam mulut atau rongga mulut itu dinamakan bolus. Bolus ini kemudian didorong oleh lidah masuk ke faring. Faring atau kerongkongan adalah saluran yang memiliki panjang kurang lebih 12 cm, berfungsi sebagai jalan nafas dan jalannya makanan. Mari kita lihat bagian-bagian dari faring. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Di antara orofaring dan laryngofaring terdapat klep. Klep ini dinamakan epiloktis. Cara kerja epiloktis yaitu ketika kita menelan makanan, epiloktis ini akan menutup tenggorokan sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Setelah makanan berupa bolus berada di faring, selanjutnya yaitu makanan didorong menuju esofagus.
Esofagus adalah saluran penghubung antara faring menuju lambung. Esofagus memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Di bagian esofagus ini akan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan relaksasi dan kontraksi oleh otot-otot pada kerongkongan secara bergantian untuk menuju ke depan. Maka dari itu, makanan bisa sampai di lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung atau bisa disebut dengan gester. Lambung merupakan organ pencernaan setelah esofagus. Makanan masuk ke lambung dan ditampung sementara. Mari kita lihat bagian-bagian dari lambung. Makanan akan pertama masuk melalui bagian kardia atau bisa disebut dengan muara lanjutan setelah esofagus. Lalu, bagian tengah disebut dengan fundus atau badan lambung. Bagian bawah dekat usus disebut pylorus. Di lambung, makanan tercerna secara kimiawi. Makanan bercampur dengan mukus. Di lambung terdapat getah, yaitu air, asam klorida, enzim pencernaan. Enzim pencernaan yaitu ada pepsin, renin, dan lipase. Setelah makanan diproses di dalam lambung, makanan akan lanjut ke organ berikutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran yang paling panjang karena memiliki panjang 6 meter. Bisa bayangkan panjangnya seberapa? Di dalam usus halus, proses sistem pencernaan terjadi secara kimiawi dengan bantuan senyawa kimia oleh usus halus serta dari kelenjar pankreas yang dilepas ke usus halus. Mari kita mengetahui bagian-bagian dari usus halus. Setelah makanan diproses di dalam lambung, selanjutnya makanan masuk ke organ pencernaan berikutnya yaitu usus halus. Sebutan untuk makanan yang sudah diproses di dalam lambung disebut dengan chymus. Lanjut, usus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Pertama-tama, chymus masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Di usus 12 jari ini ada 2 muara saluran yaitu saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran pankreas mengandung getah pankreas, di mana getah pankreas ini tempat untuk memproduksi enzim pencernaan serta memproduksi hormon insulin dan hormon lainnya. Enzim pada pankreas terdapat 3 yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Berikutnya adalah empedu atau bisa disebut dengan gallbladder. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di kantung empedu yang terletak di bawah hati. Cairan empedu mengandung garam empedu, di mana berfungsi untuk mengemulsi makanan yang mengandung lemak sehingga mempermudah dalam penyerapan. Selanjutnya, makanan menuju jejunum atau bisa disebut dengan usus kosong. Di sini proses penyerapan akan berlangsung dan sebagian lagi di usus penyerapan atau ileum. Pada ileum terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut dengan villi. Villi ini berguna untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 12 cm. Tempat di mana makanan yang tidak dicerna di usus halus bersamaan dengan lendir akan menuju ke usus besar yang akan berubah menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Namun tenang, bakteri ini tidak jahat, namun baik bagi tubuh kita, yaitu membantu proses pembusukan sisa makanan dan juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K ini berperan dalam proses pembekuan darah. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian. Mari kita cek. Usus besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens, berperan dalam penyerapan air, nutrisi, dan memadatkan feses. Kemudian, kolon transversum berfungsi sebagai untuk menyempurnakan penyerapan pada kolon ascendens. Selanjutnya, yaitu kolon descendens sebagai penampung sementara. Kolon sigmoid yaitu untuk pengeluaran produk makanan yang tidak dapat dicerna.
Organ selanjutnya adalah rektum. Rektum memiliki panjang kurang lebih 12-15 cm. Pada saatnya akan memberikan sinyal kepada tubuh atau saraf bahwa ada yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Organ terakhir dari sistem pencernaan adalah anus. Anus merupakan pintu keluar berupa bahan limbah dari tubuh. Nah, itu tadi adalah serangkaian penjelasan mengenai saluran sistem pencernaan. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi Fisiologi di Setia Malang. Sampai jumpa.